Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Arya, NPM 190219149. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah atau BKD dalam pembangunan SDM dan ASN. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan sekretaris daerah. Tugas dan fungsi BKD adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat sekian Peraturan Bupati Garut tahun 2007 nomor 2007 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut nomor 235 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Garut nomor 27 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut. Dalam Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdapat beberapa bidang yang masing-masing bidangnya memiliki 3 subbagian. Kepala badan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan diklat, pengadaan, pemberhentian informasi, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, penilaian kinerja aparatur, dan penghargaan. Kemudian ada sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan, mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, lingkup kesekretarian, melaksanakan penyusunan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Sekretaris membawakan 1. Sebagian umum dan kepegawaian, 2. Sebagian keuangan barang milik daerah, dan 3. Sebagian koordinator perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Sebagian umum dan kepegawaian tugasnya melaksanakan tata naskah dinas, surat menyurat, kehumasan, keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja, dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dinas. Kemudian sebagian keuangan dan barang milik daerah menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja sebagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi, dan program kerja badan, melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah atau aset. Dan ada subkoordinator perencanaan evaluasi, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasi kelompok substansi bidang perencanaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengelola basis data, dan menyusun rencana kerja dalam perencanaan. Sekarang ada bidang pertama, bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi atau PPI. Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengadaan, pemberhentian, pengolahan data informasi, aparatur sipil negara. Kepala
Bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi membawakan subkoordinator pengadaan, subkoordinator pemberhentian, dan subkoordinator data dan informasi. Subkoordinator pengadaan. Subkoordinator pengadaan tugasnya adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup pengadaan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi, dan program kerja badan. Kemudian ada subkoordinator pemberhentian, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinator pelaksanaan administrasi pemberhentian, menyiapkan bahan dan melaksanakan proses usulan pemberhentian aparatur sipil negara, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan daftar penjagaan pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Ketiga, ada subkoordinator data informasi, tugasnya menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan informasi kepegawaian. Selanjutnya, bidang kedua ada bidang pengembangan karir. Bidang pengembangan karir dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pengembangan karir berdasarkan rencana strategis badan. Kepala bidang pengembangan karir membawakan subkoordinator mutasi, subkoordinator kepangkatan, dan subkoordinator promosi. Subkoordinator mutasi tugasnya adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data, dan menyusun rencana kerja dalam lingkup mutasi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi, dan program kerja badan. Subkoordinator kepangkatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis dan data, menyusun rencana kerja dalam lingkup kepangkatan berdasarkan sasaran. Terakhir ada subkoordinator promosi, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengelolaan pengembangan karir berdasarkan sasaran kebijakan teknis. Ketiga ada bidang pengembangan kompetensi. Bidang pengembangan kompetensi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pengembangan kompetensi berdasarkan rencana strategis badan. Kepala bidang pengembangan kompetensi membawakan subkoordinator penilaian kompetensi, subkoordinator diklat penjenjangan sertifikasi, dan subkoordinator diklat teknis fungsional. Subkoordinator penilaian kompetensi tugasnya adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis dan data, menyusun rencana kerja dalam lingkup penilaian kompetensi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi, dan program kerja badan. Subkoordinator diklat penjenjangan dan sertifikasi menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan menyusunnya administrasi diklat dan sertifikasi aparatur sipil negara. Dan ada subkoordinator diklat teknis fungsional, menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data, dan menyusun rencana kerja dalam lingkup diklat teknis berdasarkan sasaran. Terakhir ada bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan.
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan berdasarkan rencana strategis badan. Kepala bidangnya membawakan subkoordinator penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 1 dan subkoordinator penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengelola basis data, menyusun rencana kerja dalam lingkup penilaian. Dalam evaluasi kinerja aparatur 1 berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategis dan program kerja badan, menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis hasil penilaian kinerja aparatur. Kedua, ada subkoordinator penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 2. Tugasnya menyiapkan bahan melaksanakan ketersediaan informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur, melaporkan dan melaksanakan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada kepimpinan. Ketiga, terakhir ada subkoordinator disiplin dan penghargaan, menyiapkan bahan kerumusan kebijakan dan pengolahan basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup disiplin dan penghargaan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategis, dan program kerja badan, menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis, dan menyiapkan bahan pembinaan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini saya akan memutar video saya mewawancarai salah satu kepala bidang di BKD yang menjelaskan tentang tugas BKD dalam membangun SDM ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nama saya Raya Arya, mahasiswa Universitas Bandung. Saya ingin bertanya untuk tugas kuliah saya, bagaimana peran BKD dalam membangun SDM ASN? Iya, terima kasih. Jadi sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Rai, perlu diketahui dulu bahwa BKD itu singkatan dari Badan Kepegawaian dan Diklat. Jadi di Badan Kepegawaian dan Diklat itu terdiri dari 1 kepala, 1 sekretaris, dan 4 kepala bidang. Dan dari 4 kepala bidang itu terdiri dari bidang PKAP, bidang PPI, pengadaan, pemberhentian, dan informasi, bidang mutasi, dan bidang pengembangan karir. Jadi dalam mempotensikan SDM ASN, BKD itu sangat berperan untuk memintarkan istilahnya ya, SDM-nya itu supaya pintar-pintar, supaya kreatif, dan supaya bisa ide-idenya keluar. Jadi para ASN itu didiklatkan oleh BKD sendiri dengan anggaran dari pemerintah daerah. Setelah itu ada uji kompetensi. Uji kompetensi itu bagi ASN yang akan menduduki jabatan eselon, baik eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Jadi diuji kompetensi dulu. Dan di BKD pun ada sistem penghargaan. Penghargaan itu bagi ASN yang berprestasi. ASN yang berprestasi itu diuji dulu, nanti akan masuk ke provinsi setelah diuji di daerah. Jadi dari mulai pengangkatan ASN, pengangkatan itu sekarang sistemnya dengan sistem CAT. Jadi tidak ada lagi ASN yang notabene pakai uang, pakai sogok menyogok.
itu tidak ada. Sekarang sistemnya CAT itu jadi si nilai sudah ada, bisa dilihat oleh masyarakat luas. Setelah CAT untuk CPNS-nya itu ada yang namanya LATSAR. LATSAR itu pembinaan bagi para CPNS yang supaya mereka itu kreatif juga, supaya mereka smart, supaya mereka bisa ide-idenya keluar. Nanti setelah itu namanya diklat, tapi LATSAR khusus CPNS. Dan di BKD pun dari mulai pengangkatan sampai pensiun pun ada penghargaan untuk pensiun yang BUP. BUP itu batas usia pensiun. Penghargaannya itu satu tingkat lebih tinggi pangkatnya. Misalkan kalau BUP-nya golongan 4A, maka pensiunnya itu jadi 4B. Jadi ada penghargaan satu tingkat lebih tinggi. Mungkin itu Rai yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bu, terima kasih sebelumnya.